Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal tryout IPA P3K ya dari SIM PKB kemarin. Di sini di part kali ini saya akan bahas soal biologi dan kimia. Untuk part 4 nanti saya akan bahas soal tentang fisika. Untuk part 4 sendiri insya Allah akan tayang pada 2-3 hari setelah video ini diupload. Jadi tunggu aja 2-3 hari setelah video ini diupload. Untuk part 4 fisikanya akan dibahas setelahnya. Soal-soal ini sendiri saya dapat dari rekan-rekan guru yang request untuk dibahas. Alhamdulillah kemarin untuk IPA sendiri kenapa bisa dibahas lebih cepat dari pelajaran lain hingga dibikin sampai 4 part. Ada sekitar 20-an guru lebih ya. 20-an guru lebih yang request untuk bahas soal IPA. Jadi di sini saya mendahulukan pelajaran P3K IPA dibanding yang lain ya. Karena memang banyak banget antrian dari guru-guru IPA yang minta request. Nah, sekali lagi untuk part kali ini saya punya beberapa soal biologi dan kimia yang akan kita bahas. Tunggu apa lagi? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan bocoran soal tryout P3K Guru IPA SMP SMK part 3. Di part 3 ini kita akan fokus bahas mapel biologi dan kimia. Maksudnya submateri dari IPA-nya ya. Kan ada fisika, kimia, biologi. Nah, fisikanya insya Allah akan dibahas di part 4, berarti part 4 ya. Saya sudah punya soal-soalnya fisikanya. Kemungkinan akan dibahas 2-3 hari lagi. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Soda kue yang memiliki rumus NaHCO3 merupakan salah satu bahan dalam adonan kue yang berfungsi sebagai pengembang. Ketika diuji dengan menggunakan kertas lakmus merah, berubah menjadi biru dan tidak merubah kertas lakmus biru. Berdasarkan hal tersebut, maka soda kue memiliki sifat. Nah, di sini saya punya cara menghafal versi saya, menurut saya itu kan ada 2 lakmus. Ada lakmus merah dan lakmus biru ya. Biru. Lakmus merah dan lakmus biru. Nah, saya biasanya merah-merah itu apa itu? Merah itu asam. Nah, dari lakmus merah itu kalau warnanya jadi merah itu asam. Kalau warnanya jadi biru jadi basa. Nah ini ya, dari kata merah dan birunya. Merah, asam, ada M-nya ya, sama kayak merah. Biru, basa, ada A-nya di sini. Nah ini cara saya menghafal biasanya. Kalau asam, itu pH-nya kurang dari 7, asam ya. Kalau basa, pH-nya lebih dari 7. Di sini pH asam lebih dari 7 udah pasti salah. Terus basa kurang dari 7 udah pasti salah. Bersifat netral kok lebih dari 7, ini salah. Bersifat asam kok lebih dari 7, ini salah. Jawabannya yang ini. Nah, ini yang benar. Oke, atau kita lihat dia berubah jadi warna biru. Dia jadi warna biru. Biru apa? Biru basa. Nah, berarti jawabannya tetap nggak ada berubah ya. Itu untuk soal nomor 1. Cara ngapalin kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, seperti apa nih asam basanya yang kayak gimana. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Meskipun memiliki persamaan sebagai tumbuhan berbiji, tetapi gimnospermae dan angiospermae memiliki perbedaan yang mendasar. Hal tersebut yaitu terjadinya pembuahan ganda pada angiospermae tetapi tidak terjadi pada gimnospermae. Pernyataan yang benar tentang pembuahan ganda adalah, nah, di sini saya untuk soal-soal biologi dan kimia berpatokan kepada buku dari SIM PKB kemarin ya, buku modul. Jadi saya lihat buku modul. Di sini teorinya saya menjawab dari modul ya. Nah, dari modul yang diberikan SIM PKB, asli dari Kemendikbud. Tapi supaya teman-teman bisa sambil baca, di sini saya akan nggak kasih tahu halaman berapa biar teman-teman sambil buka nih modul-modulnya. Kan dikasih 3 modul kemarin dari SIM PKB ya.
Ada modul fisika, kimia, dan biologi. Nah, biar bisa belajar sambil belajar di situ. Nah, di 3 modul itu banyak sekali soal-soal yang keluar di tryout kemarin. Semoga aja nanti pas tes aslinya sama seperti itu. Jadi tetap banyak soal dari modul yang akan keluar. Nah, di sini kita lihat nih yang benar tentang pembuahan ganda. Kita lihat ya. Nih, pembuahan ganda. Nah, ini pembuahan ganda, bakal biji menjadi biji, terus zigot menjadi embrio, bla bla bla. Di sini kita lihat di mana ya? Satu nukleus triploid pada kantung membelah secara berulang jaringan disebut endosperm. Nah, ini nih. Ada kata nukleus triploid pada bagian tengah kantong embrio itu membelah secara berulang-ulang menghasilkan jaringan triploid yang disebut endospermae. Berarti di sini jawabannya adalah ini. Nukleus triploid berkembang menjadi endosperma. Oke. Nah, kalau yang lain gimana nih? Yang lain ini masih kurang tepat ya. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Oke. Nah, oke, kita akan lanjut biar sambil ini ya. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung yang terletak. Sekali lagi di sini saya akan berpatokan pada buku yang dibagikan di SIM PKB ya untuk belajar kemarin. Nah, di sini gelombang bunyi dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi ditangkap di bagian bawah rahang. Mana di sini bagian bawah rahang? Bagian ditangkap lubang telinga, salah ya. Ditangkap jendela akustik. Nah, ini jendela akustik itu bagian bawah rahang. Bisa jadi. Kita keep. Ditangkap lubang telinga, salah. Ditangkap telinga tengah, salah. Ditangkap jendela akustik, bisa jadi. Oke. Habis ditangkap jendela akustik, diteruskan ke telinga bagian tengah. Dan akhirnya ke otak. Jadi telinga dulu baru otak ya. Telinga dalam. Nah, ini dalam nih, salah nih ya. Jadi yang benar adalah yang ini. Nah, telinga tengah, bukan telinga dalam. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, di sini yang ditanya adalah keterangan yang tepat untuk gambar tersebut. Oke, kita lihat ya. Darah masuk di sini di pembuluh darah. Ini alveolus, berarti CO2 masuk ke dalam alveolus. Oke. Ini lihat, ini pembuluh, ini dia masuk ke sini ya. Masuk, berarti masuk dia ke dalam alveolus. Oke. Berarti di sini ke dalam alveolus, ini salah, ini keluar, ke dalam. Berarti jawabannya ada 4. Maksud saya bisa jadi 4. Untuk lebih mengecek yang mana sih yang paling benar, kita akan cek di sini ya. Nah, ini ada di buku lagi nih yang saya patokannya ya, ada di buku SIM PKB. Proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi rendah. Berarti di sini di alveolusnya rendah, di pembuluhnya tinggi. Oke. Berarti kita cek perpindahan ke dalam alveolus karena tekanan gas karbon dioksida di pembuluh darah lebih tinggi, bisa jadi perpindahan karbon dioksida ke dalam alveolus karena tekanan gas karbon dioksida di alveolus, bukan di alveolus ya, tapi di pembuluh yang tinggi. Ini salah. Perpindahan karbon dioksida ke dalam alveolus karena tekanan karbon dioksida di pembuluh darah lebih rendah. Ini tinggi ya. Salah. Perpindahan karbon dioksida ke dalam alveolus karena tidak ada salah. Berarti jawabannya yang D. Atau perpindahan terjadi karena tekanan gas karbon dioksida. Nah, ini kan karena ini tekanannya lebih tinggi, dia menuju tekanan yang rendah. Tekanan yang rendah di sini di alveolus. Maka berpindahlah si CO2 itu dari pembuluh darah ke alveolus. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Louis Pasteur melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan Spallanzani. Nah, jadi di sini kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih
dan tidak mengandung mikroorganisme. Apa yang menunjang keberhasilan percobaan Pasteur? Kita cek ya. Yang menunjang percobaan Pasteur, di sini kita lihat pertama-tama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Nah, kenapa kayak gitu? Karena adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi tidak dengan mikroorganisme karena mereka akan terhambat karena ada uap di pipa leher. Jadi tuh mikroorganisme nggak bisa masuk karena di pipa leher tabung ini banyak uapnya ya. Nah ini. Nah, oke kita cek. Air kaldu tidak direbus tadi ya, nggak ada kata-kata tidak direbus di sini. Dilakukan berulang-ulang. Wah ini nggak ada ya. Percobaan Pasteur menggunakan langkah ilmiah. Enggak ya. Labu berleher angsa memberikan udara pada mikroba yang masuk. Enggak ya. Labu leher angsa berhasil menahan debu dan mikroba. Nah ini dia. Supaya di kaldu tetap jernih. Mikroba dan debu nggak ada. Oke kita lanjut. Soal nomor 6. Di sini proses pencernaan nomor 7. Nomor 7 apa nih? Nomor 7 besar. Berarti udah jelas. Nomor 7 itu usus besar. Karena dia besar tuh. Oke, bentuknya putar balik. Kita cek nih. Nah, di usus besar di sini ya, membentuk huruf U. Lewat usus kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjangkan bagian terakhir dari usus besar adalah rektum, yang mana kotoran disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Nah, berarti kita yang mana nih? Pencernaan mekanik enggak ya? Pencernaannya itu sudah kimia ya kalau di usus, kecuali di mulut. Di mulut masih mekanik, kita masih ngunyah-ngunyah seperti itu ya. Penyerapan sari makanan, nah ini udah nggak sari lagi. Sisa apa di sini ya? Sisa air. Kita lihat ya. Hari memungkinkan air, nah tempat cairan dan garam, bukan sari lagi. Sudah enggak ya? Penyerap protein enggak ya? Lemak enggak ya? Nah yang benar adalah ini, pembusukan sisa makanan oleh bakteri. Kenapa? Di sini kotoran disimpan ya, mereka disimpan, terus di sini juga makanan lewat dari usus halus, tempat cairan garam diserap, berarti di sini terjadi pembusukan sebelum lewat sebelum dikeluarkan lewat anus. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 7. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai sistem sonar sehingga mampu mendeteksi benda termasuk mangsa. Mekanisme pendeteksian benda oleh kelelawar adalah, kita cek. Nah, di sini kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi. Oke, kita cek frekuensi tinggi. Ini bisa jadi frekuensi adrio enggak, frekuensi tinggi bisa jadi, frekuensi rendah enggak, frekuensi rendah enggak. Jadi sisa 2, frekuensi tinggi sehingga suara dipantulkan atau dibelokkan. Kita lihat lagi. Pada saat kelelawar mendengarkan gema yang dihasilkan, nah gema yang dihasilkan ya, berarti ini adalah pantulkan. Mana pantulkan nih? Ini ya. Nah, memantulkannya. Jadi pantulannya gema kan pantulannya berarti ya. Gema yang dihasilkan itulah dia bisa mendeteksi jarak benda. Nah, berarti pinter nih kelelawar. Matematikanya ibaratnya ya, jarak-jarakan ini ya. Dia ngeluarin suara segini, balik lagi ke dia setelah berapa detik, dia jadi tahu sejauh apa sih bangsanya atau benda-benda di sekitar dia. Soal nomor 8. Nah, di sini pada manusia jumlah kromosom 46 buah atau 23 pasang. Dari 46 buah, 44-nya adalah autosom. Yang satunya adalah gonosom ya, untuk menentukan jenis kelamin nih, gonosomnya ya. Jumlah kromosom yang terdapat dalam sel telur. Nah, ini 44 buah, 44 buah autosom ya, yang ditanya autosom. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi dalam autosom itu punya 44 buah atau 22 pasang. 22 pasang dalam sel telur, kan ada 2 ya sel telur. Sel telur itu ada 22 buah. Jadi 22 buah ya. 22 buah autosom plus X. Nah, ini genosomnya X. Kalau sel sperma itu dia punya sama 22 buah.
plus X atau Y. Nah, jadi di sini ada 44 buah itu dari dua-duanya sel telur, dua-duanya sel sperma. Jadilah 44. Yang ditanya ini sel telur aja, berarti yang ditanya autosom aja. Berarti jawabannya 22 buah, bukan 22 pasang. Oke? Kalau pasang itu dipasangin dengan sel sperma ini. Nah, ini X ini apa nih? X ini adalah genosomnya. Ini perempuan ya, X ya. Kalau Y itu adalah genosom buat laki-laki. Jadi kan anaknya kemungkinan XX. XX berarti kan wanita atau XY. Kalau XY dapat berarti dia laki-laki. Oke? Jadi autosomnya ada 22 buah. Untuk sel telur aja ini, yang ditanyakan sel telur aja. Oke, kita lanjut. Di atas neraca mula-mula disimpan adonan roti dengan massa tertentu. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kita lihat ya. Sip. Nah, ini zat pengembang adonan di sini menghasilkan CO2. Mana yang menghasilkan CO2? Ini ya. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya yang menghasilkan CO2. Berarti udah jawabannya cuma ini. Jadi kenapa? Oh ya Pak, itu kok bisa massa adonan berkurang? Ya karena dia berkembang ya, berubah menjadi CO2, mengembang jadi besar, mengembang lebih ringan karena dia berubah jadi udara, dan sebagiannya ada yang keluar ya. Sehingga dalam neraca di sini massa adonannya berkurang. Oke, siap. Kita lanjut. Soal nomor 10. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kenapa protein nggak bisa disimpan? Ya tentunya kenapa protein kalau nggak bisa disimpan apa yang akan terjadi? Ya tentunya yang ini kelebihan akan dibuang sesuai dengan ini ya. Sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Oke? Jadi karena nggak bisa disimpan, berarti ya dibuang atau diubah. Kita lanjut. Perhatikan beberapa pernyataan tentang atom berikut. Pernyataan yang berkaitan dengan postulat dari Dalton. Kita lihat postulat Dalton seperti ini bunyinya ya. Semua atom dari unsur yang sama memiliki ukuran dan massa yang sama, bla bla bla. Di sini ya bisa teman-teman baca. Yang sesuai di situ adalah sesuai ini ya, memiliki semua atom yang dari unsur yang sama memiliki ukuran dan massa yang sama ya. Berarti atom suatu unsur itu identik. Oke. Kemudian di sini nggak saya masukkan juga ya. Dalton lah yang pertama kali menyampaikan bahwa salah satu yang awal menyampaikan atom itu berbentuk bola pejal. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal terakhir. Nah, di sini tadi masih ingat ya, asam. Asam berarti jadi warna apa? Merah. Oke. Basa berarti warna apa? Biru. Berubah jadi biru. Oke, ini merah, ini biru. Oke, siap ya. Kita lihat. Dia jadi biru. Jadi biru apa? Basa berarti ya. Dia jadi merah. Merah apa? Asam berarti ya. Kalau nggak berubah berarti dia netral. Basa, asam, netral. Ada nggak? X bersifat basa, Y dan Z netral. Enggak ya. X bersifat basa, Y asam, Z netral. Nah, jawabannya yang ini. Kalau yang lain salah. X asam, enggak ya. Udah nggak usah dicek lagi. X netral, enggak ya. X asam, enggak. Berarti jawabannya adalah yang B. Asal tahu aja di sini. Asam, merah, basa, biru. Lakmusnya berubah. Oke. Mungkin sekian untuk soal-soal bocoran, soal tryout. Soal tryout yang diberikan oleh teman-teman guru IPA SMP kepada saya yang sempat saya bahas. Di sini baru 12, baru fokus di biologi dan kimia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang telah mengirimkan soal kepada saya. Dan insya Allah 2-3 hari lagi akan diupload lagi ya, akan diupload pembahasan yang fisika. Karena banyak sekali teman-teman IPA yang mengantri nih, ada 20 lebih ya yang ngechat saya baik via Telegram, via WhatsApp, via Instagram, komen YouTube, Facebook. Mereka minta untuk bahas IPA yang paling banyak. Maka dari itu di sini bagi teman-teman langsung saya akan buat 2
2 video berturut-turut. Video pertama ini adalah yang part 3, fokus ke biologi dan kimia, dan nanti insya Allah video kedua, part 4, itu fokusnya dengan soal fisika. Soalnya ini didapat dari teman-teman yang nge-share ke saya langsung. Bagi yang ingin nge-request pelajaran-pelajaran lain, materi-materi lain, bisa ya. Nanti akan saya masukkan ke dalam antrian. Semoga yang saya sampaikan berguna, bermanfaat, dan bisa menjadi pelajaran ya, bisa menjadi apa ya, bisa dibilang pencambuk ya, sebagai cambuk untuk belajar lagi supaya kita bisa lolos P3K tahun ini ya. Amin. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, perhatian rekan-rekan telah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa di part 4, insya Allah 2-3 hari lagi, bahas soal tentang fisika. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjuang ya rekan-rekan.